Bismillahirrahmanirrahim. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Jumat 22 Oktober 2021 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Formasi 3. Formasi 4. Balik kanan jalan di tempat. Gerak. Balik kanan. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta diringi bacaan surat Fatihah yang kita hadiahkan kepada para pejuang bangsa dan negara ini yang sudah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara.
Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2.
sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia, berideologi negara satu ideologi Pancasila, berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berkebudayaan satu kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan Khadijah Surabaya, Ibu Bapak Pengurus Yayasan Khadijah Surabaya, para pimpinan sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan lingkungan Khadijah, undangan dari Bank Jatim,
yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu yel-yel dulu. Kalau saya bilang siapa kita, jawabannya NU. Siapa kita? NU. Tangannya berkepal. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Kalau saya tanya Pancasila, jawabannya Jaya. Pancasila? Jaya. Kalau saya tanya NKRI, jawabannya harga mati. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila? NKRI? Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian yang saya hormati, hari ini alhamdulillah, puja syukur kita haturkan kehadirat Allah bahwa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Sebelum saya lanjutkan kepada materi terkait resolusi jihad, mari kita bersama-sama melihat karakteristik kata santri dulu. Pada zaman Orde Baru, kata santri itu dipandang dengan sebelah mata dan punya arti yang sempit. Arti sempitnya adalah bahwa definisi santri itu adalah para pencari ilmu yang berada di lingkungan pesantren. Saat itu zaman Orde Baru, orang tidak berani memproklamirkan diri sebagai santri, merasa malu, merasa takut. Bahkan saya masih ingat betul di tahun 90, 80 sampai 90, ketika seseorang nakal, anak nakal, itu bahkan ada kata-kata wis nek dablek tak pondok noe. Itu terjadi tahun itu, bahwa ada konotasi yang negatif terhadap kata santri. Kenapa demikian? Karena waktu itu Nahdlatul Ulama memang dipinggirkan oleh pemerintah. Alhamdulillah adanya Orde Baru, maka mulai pengakuan pemerintah terhadap adanya kaum santri, bahwa santri mulai perluasan, memiliki makna yang lebih luas. Tidak hanya yang belajar di pondok pesantren, tetapi juga yang bersekolah-sekolah, utamanya sekolah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi kita mau tidak mau, semua siswa Khadijah itu adalah santri. Saya ulangi, semua siswa yang bersekolah di sekolah Khadijah otomatis dia adalah santri NU. Kenapa? Karena lembaga ini adalah lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi mulai ada perluasan makna. Tidak lagi hanya yang berada di pondok. Jadi jangan dikira bahwa santri itu adalah mereka yang ada di pondok putra itu. Tidak. Seluruh siswa Khadijah adalah santri. Yang paling menggembirakan adalah santri sekarang ini beda dengan santri dulu. Kalau tadi saya katakan bahwa kata santri itu dimarjilkan, sekarang tidak. Orang bangga menyatakan diri ini adalah, saya adalah santri. Saya adalah santri Khadijah. Itu menjadi kebanggaan tersendiri. Ayo mondok, ayo nyantri di Khadijah. Sekolah di Khadijah otomatis menjadi santri. Itu sebabnya mengapa hari ini hari santri, maka sekolah Khadijah mau tidak mau harus mengadakan upacara bendera dalam rangka Hari Santri Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling menggembirakan bahwa mulai tahun 2015 ada sebuah pengakuan dari negara bahwa peran para kiai, para ulama, Nahdlatul Ulama, para santri yang ngawal negara ini mulai mendapat pengakuan dari pemerintah. Melalui apa? Melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang
Hari Santri Nasional. Mengapa Hari Santri Nasional itu perlu muncul? Itu pengakuan negara bahwa adanya perjuangan tahun 1945 karena tidak lepas dari peran kiai, peran santri. Anak-anak sekalian yang saya cintai, coba kita bayangkan 17 Agustus 1945 kita menyatakan diri sebagai negara merdeka, sebagaimana tadi disampaikan pada pembukaan. Tahun 18 itu dinyatakan bahwa kita menyatakan diri sebagai merdeka. Tapi apa yang terjadi? 2 bulan kemudian setelah itu datanglah sekutu untuk menjajah kembali negara kesatuan Republik Indonesia lewat nikah, agresi militer. Nah, saat itu para ulama ngumpul tempatnya di Bubutan. Ulama Jawa, Madura ngumpul. Apa yang harus dilakukan? Atas permintaan dari presiden kita, Soekarno minta fatwa. Bagaimana hukumnya membela negara? Maka ulama menyatakan diri bahwa membela negara itu hukumnya wajib. Jadi tidak ada hadis yang namanya hubbul waton minal iman, bukan hadis, tetapi itu ungkapan ulama bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Dicari di hadis tidak akan ketemu. Adanya adalah fatwa dari Kiai Nahdlatul Ulama. Nah, pada waktu tanggal 21-22 rapat di Bubutan, maka keluarlah namanya resolusi jihad. Dinyatakan bahwa oleh Kiai bahwa fardu ain hukumnya bagi penduduk laki-laki, perempuan atau anak-anak mempertahankan berjuang melawan penjajah dan dengan radius 94 km. Jadi kalau Surabaya 98 km kemana? Ke arah, kalau ke barat kira-kira Mojokerto sampai Jombang. Kalau ke arah selatan sampai Malang. Jadi radius sampai Madura itu dinyatakan fardhu ain. Sedangkan di luar radius 94 hukumnya fardhu kifayah. Nah, keluarnya resolusi jihad itu sebagai cikal bakal perjuangan 10 November. Dengan kalimat lain, andaikan tidak ada resolusi jihad, maka tidak akan terjadi tanggal 11 November atau Hari Pahlawan tidak muncul. Kenapa? Karena resolusi jihad itu cikal bakal membakar semangat para santri untuk melakukan perjuangan melawan penjajah. Pondok-pondok yang semula tempat mencari ilmu menjadi tempat pejuang, berkumpulnya para pejuang melawan penjajah. Coba bayangkan, kita bisa berpikir secara akal, maka tank tidak mungkin dikalahkan dengan sebab babu runcing. Namun karena karomahnya para kiai, tank meriam yang demikian dahsyatnya hanya cukup dikalahkan dengan bambu runcing, dengan semangat yang sampaikan Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu siapa yang memberikan komando? Tidak lain, itu adalah Kiai NU, dalam hal ini Hadrah Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Anak-anak sekalian harus belajar sejarah seperti ini supaya kita tahu betapa besarnya peran Nahdlatul Ulama dalam mengawal bangsa dan negara ini. Kalau ada, sekarang kalau dibalik, jika ada seseorang atau kelompok orang atau kelompok masyarakat atau ormas yang mencoba-coba mendirikan negara yang melepaskan dari NKRI, yang tidak sealiran dengan NKRI sebagaimana tersampaikan resolusi tadi, itu berarti melawan Nahdlatul Ulama. Jadi sejak berdirinya negara ini, NU paling berperan, paling ngawal negara ini. Jadi itu yang harus kita yakini bersama. Anak sekalian yang saya hormati. Lalu saya ingat kembali tadi, kalau gitu karakteristik santri, balik lagi ke depan. Karakteristik santri utama apa gitu? Satu, saya ingin sampaikan bahwa ketika kalian belajar, belajarlah kepada guru
yang silsilah keilmuannya jelas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekolah di Khadijah itu sekolah utama yang dijadikan NU, tidak hanya Khadijah. Kalian belajar di sekolah Khadijah artinya belajar ilmu agama yang silsilah keilmuannya tembus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, saya ulang kembali. Ketika ada orang per orang atau sekelompok orang ingin belajar ilmu agama, kembali ke Al-Quran hadis, kalimatnya seperti itu, tanpa guru, itu bukan karakteristik santri. Tidak ada santri yang langsung belajar Al-Quran hadis, tidak ada ceritanya. Santri itu belajar langsung dari kiainya, dari gurunya. Gurunya dari siapa? Gurunya siapa? Gurunya. Kiainya, sampai ulama-ulama, tabi'in, sahabat Rasulullah. Seperti itu cara belajar. Itu karakteristik santri yang istilah kita harus punya sanad yang jelas. Jadi belajar menyatakan diri sebagai santri, maka harus belajar kepada guru yang memiliki sanad yang jelas. Di Khadijah apa sanadnya? Khadijah itu pendiri Khadijah Kiai Haji Abdul Turham, santri langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi Yai Wahab ini santrinya pendiri Nahdlatul Ulama. Berarti kalau ada sekolah di Khadijah itu jelas silsilah keilmuannya, jelas sanadnya. Kalau dibalik, tidak boleh ada guru di Khadijah yang tidak jelas sanadnya, yang tidak mengikuti silsilah keilmuan. Demikian anak-anakku sekalian, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi penguat kita menjadi santri Nahdlatul Ulama, menjadi santri Khadijah, dan kita harus kawal bersama-sama NKRI. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu Syubbanul Waton. Yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Tangannya tebalkan. Yalal waton, Semuanya. hubbul waton Tangannya. minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia miladi, anta unwanul fakhama, kullu man ya'tika yawman qawmi hayyal qawmimama, kullu man ya'tika yawman qawmi hayyal qawmimama. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, sabda hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu.
الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul faqama kullu man ya'tika yawma qawmi hayya qawmama kullu man ya'tika yawma qawmi hayya qawmama hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usaplah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, di hari yang khidmat ini, di bawah langitmu yang teduh dan mentarimu yang cerah, perkenankanlah kami seluruh santri dan para kiai, guru beserta segenap elemen masyarakat menunduk seraya menengadahkan tangan dan berdoa di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Mengasihi, kami ingin menjadi santri masa kini yang tak hanya pintar mengaji, namun juga mampu menguasai teknologi. Berikan kemudahan kepada kami untuk menjelajahi bumi, kami ingin belajar dari para ahli. Wahai Tuhan kami ingin menjadi wakil bangsa kami, memperkenalkan negeri ini, membawa nama baik Islam pada seluruh penjuru bumi, memajukan bangsa ini lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kabulkan cita-cita kami sebagai santri yang mumpuni. Ya Allah yang Maha Merahmati, pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini juga semakin menyadarkan kami betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Di sekolah ini kami merindukan kehadiran siswa dan santri kami. Tertawa dari bilik jendela, terlihat bebas ingin kembali pada mereka, di mana hanya tahu kebersamaan tanpa memandang dengan siapa mereka berkawan. Karenanya ya Allah, dengan kodrat dan iradahmu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Wahai yang Maha Menetap, wahai yang Maha Agung dan Maha Perkasa, wahai yang Maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri-diri kami. Tolonglah kami ya Rabb, bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah yang Maha Mengampuni, ampunilah dan selamatkan orang tua kami, darah daging yang melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah mendoliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi. Ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan, muliakan sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari mati su'ul khotimah. Cahayai kuburnya, kami benar-benar memohon kepadamu, lindungi dari siksa kuburnya.
Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Allah, balaslah kebaikan para kiai, guru-guru kami dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu balas budi. Bukakan hati kami agar dapat menyaksikan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan kemuliaan bagi umat-Mu, dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut nama-Mu. Ya Allah, penuhi hati kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kabulkanlah setiap munajat kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Boleh ke tempat. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh Bapak Ibu Guru. Pengumuman barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat.